Pria itu tidak sengaja menumpahkan beberapa telur. Namun tak lama kemudian, telur itu dengan cepat berubah menjadi telur goreng. Lalu dia melihat tanah akan segera meledak. Pria itu merasakan hal buruk akan terjadi. Dia langsung masuk ke dalam mobilnya. Dengan cepat menekan pedal gas. Setelah pergi, gas yang terkubur di bawah tanah tiba-tiba meledak. Seluruh jalan perlahan hancur oleh hembusan api. Gedung bertingkat pun perlahan runtuh. Pria itu masih mengemudikan mobil dengan cepat. Hampir seluruh gedung telah runtuh. Nasib buruk ini tiba-tiba menghampirinya. Setelah menjauh dari tempat kejadian, pria itu keluar dari mobil. Dan tempat tersebut telah dipenuhi dengan api. Mari kita kembali ke kejadian aneh di sebuah kota. Sebuah gelombang telah terbentuk secara alami. Di saat orang-orang akan melarikan diri, mereka semua tiba-tiba menjadi patung es. Bahkan pesawat terbang di langit membatu dan langsung runtuh. Saat krisis ini baru saja dimulai, di gurun itu tiba-tiba muncul tsunami setinggi puluhan meter. Manusia itu tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tsunami segera menelannya. Kemudian laut mulai memasuki kota. Lebih banyak bencana lain berikutnya. Hujan es besar menyerang Tokyo, Jepang. Akhir dunia sepertinya akan segera datang. Pria itu merasa ada yang tidak beres. Dia kembali ke perusahaan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun dia telah kehilangan akses satelit. Pria yang bernama Hasan langsung memanggil seseorang. Dan pria bernama Jackie ini pun tidak dapat mengakses ke sistem. Lalu keduanya akan bertemu. Tapi ketika sedang menunggu lampu lalu lintas, pria itu didorong dan mengalami kecelakaan. Ketika Jackie datang, Hasan telah meninggal di tempat. Sekarang bencana telah menewaskan jutaan orang. PBB juga melakukan pertemuan darurat. Setelah menyelidiki, bencana ini bukan yang datang dengan sendirinya. Dan ini adalah bencana yang terburuk di dunia. Karena efek dari pemanasan global, puluhan juta orang mati dalam satu hari. Dan kini tanah di Afrika tiba-tiba muncul salju. Mereka melihat sebuah kota yang megah. Tapi ketika tentara pergi ke tempat kejadian, semua penduduk desa di kota tiba-tiba memantung. Tentara menyentuhnya dengan ringan, dan tangannya tiba-tiba jatuh. Mereka akan menyelidiki keanehan di sini. Beberapa tahun yang lalu, penghancuran manusia tanpa pandang bulu dengan lingkungan, membuat suhu bumi terus-menerus meningkat. Lalu es di Antartika pun ikut meleleh. Dan kini bencana alam sering terjadi. Tsunami yang menimpa kota. Bahkan gurun pun tiba-tiba ada tsunami. Puluhan ribu satelit pun menyebabkan perubahan iklim. Cuaca sudah sulit dikontrol. Manusia kembali ke kehidupan sehari-hari. Sistem satelit saat ini mengontrol. Bencana tersebut telah membunuh puluhan juta orang. Mereka pikir itu hanya kecelakaan biasa. Setelah insinyur melihat sistem, dan dirinya menemukan bahwa sistemnya bermasalah. Lalu saat ingin melaporkan situasi, pintu tersebut tiba-tiba tertutup. Pria itu tersengat listrik, lalu dia tersedot keluar. Presiden sudah mengetahui ada yang tidak beres. Dan seseorang harus dikirim untuk menyelamatkannya. Lalu Jackie menemukan pendiri pertahanan. Setelah Maman mendengar alasannya, dia pergi keluar angkasa untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, mereka memasuki sebuah uji lab. Dan secara tiba-tiba, lengan robot itu mengalami malfungsi. Mereka semua berusaha untuk melarikan diri. Beruntung kini benda tersebut telah berhenti. Jadi apa semua datanya rusak? Setelah penyelidikan, akhirnya dia menemukan sebuah petunjuk. Ternyata sistemnya telah terdapat sebuah virus. Dan sistem kontrol akan menghancurkan kota yang ditunjuk. Kini Maman telah mengetahui kebenaran. Dia mengerti situasi kini menjadi sangat serius. Maman segera menceritakan semuanya. Dia memberitahunya untuk segera menyelidiki rahasia. Dan Jackie sudah tahu mengenai hal itu. Dia mencari mantan pacar. Karena dia adalah seorang pengawal sang jenderal. Saat malam hari, dia mengambil hard drive tanpa melihatnya. Terlihat hard drive itu terkena virus. Dan Maman mendapatkan sesuatu di sini. Dia menemukan bahwa ada seseorang yang sengaja memulai ulang server. Dan mungkin virus tersebut datang darinya. Kemudian dia kembali memberi sebuah kabar. Sebelum membahasnya, hal yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Semua satelit telah di luar kendali. Dan sistem mulai program secara otomatis. Lalu 3 tornado telah menghantam India. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah meninggal. Dan tiba-tiba muncul es salju di negara-negara lainnya. Lalu kini seorang presiden baru saja akan dilantik. Di saat dirinya berpidato, Linda tiba-tiba masuk ke lobi. Dia menembakkan beberapa tembakan ke langit. Lalu membawa presiden melintasi jalur darurat. Tak lama kemudian, wanita itu menghajar pria di belakang.
kemudian mengancam presiden dengan pistol. Dia memberitahu presiden untuk pergi dengannya. Kemudian mereka bertemu di sebuah parkiran. Dan kini Jackie sedang bertemu dengan Bapak Presiden. Tetapi bagaimanapun, presiden adalah seorang pemimpin. Tapi dia tidak akan dengan mudah mempercayai Jackie. Saat pergi setengah jalan, mereka dikejar oleh seorang pembunuh. Dan saat ada cuaca buruk di langit, hal ini membuat presiden percaya. Kini si pembunuh telah mengejar ke tempatnya. Tapi di sini Linda sangat pandai mengemudikan mobil. Dia terus menggocek menghindari bahaya yang mendekat. Lalu dia kembali ke rute yang direncanakan. Tapi si pembunuh kembali menyusul. Linda langsung menabrakkan mobil ke arah si pembunuh. Mobilnya berguling beberapa kali, dan tak lama kemudian, petir menyambar dan meledakkan mobil di sana. Wakil presiden mengetahui bahwa pembunuhannya telah gagal. Dia akan menunggu di jalan. Saat melihat Linda akan datang, dia dengan meluncurkan sebuah roket. Mobil tersebut langsung meledak seketika dan terus berguling. Lalu dia perlahan menghampiri mobil tersebut. Tapi tidak seseorang di dalam mobil. Dan detik berikutnya, dia ditundukkan oleh Linda di belakang. Setelah mengetahui rencana dari wakil presiden, lalu wakil presiden pun ditangkap. Tapi program penghancuran di stasiun luar angkasa telah diaktifkan. Krisis hebat masih belum terselesaikan. Orang-orang di stasiun luar angkasa dengan cepat mengungsi. Tapi di sini Maman memilih untuk tetap tinggal. Dia akan melanjutkan penelitian. Jika tidak, bumi akan segera hancur. Kini tidak ada banyak waktu yang tersisa. Presiden tiba di waktu yang tepat. Dia memasukkan kata sandi. Dan kini sistem telah kembali normal. Semua badai di bumi telah berhenti bekerja. Umat manusia kini telah diselamatkan. Kecuali pahlawan mereka yaitu Maman. Dia tidak pernah kembali. Semua orang kini merasa sangat sedih. Namun tak lama kemudian, sebuah cahaya terang muncul dari layar. Ternyata Maman masih hidup. Saat stasiun luar angkasa itu meledak, Maman menemukan sebuah kapsul di dekatnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendekati kapsul tersebut. Dan kini dirinya berhasil masuk ke dalam. Dia telah berhasil kembali ke bumi dengan selamat. Keduanya mendapat sambutan hangat dari Linda. Dan cerita pun selesai. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.